Bapak Ibu, sebelum saya mulai sharing firman ini, saya minta izin dulu untuk membukanya dengan doa juga ya. Amin. Oke. Bapa Surgawi yang adalah sumber dari segala hikmat dan kasih, pada hari ini kami datang sebagai pesiarah iman. Kami sadar hidup ini bukan sekedar rangkaian hari ya, melainkan sebuah perjalanan panjang menuju kekekalan-Mu. Tuhan, sebelum firman-Mu diberikan, kami merendahkan hati dan membuka jiwa kami. Singkapkan mata rohani kami, supaya kami tidak hanya mendengar dengan telinga, tetapi mengerti dengan hati. Dalam perjalanan iman ini, kami sering berjalan dengan langkah yang ragu. Kadang tersandung oleh pengalaman pahit, kadang terlena oleh kenyamanan dunia. Namun Engkau tetap setia menuntun kami. Hari ini kami memohon, sekali lagi bekali kami dengan wawasan hidup yang lahir dari terang-Mu, bukan sekedar pengetahuan yang membuat kami pintar, tetapi pengertian yang membuat kami bijaksana. Ajari kami melihat hidup dari sudut pandang kekekalan. Ajari kami membaca setiap musim berkat, musim kehilangan, musim menunggu sebagai bagian dari rencana-Mu yang sempurna. Tuhan, bekali kami dengan kasih yang menjadi nafas perjalanan iman kami. Kasih yang sabar ketika kami diuji, kasih yang tetap mengampuni ketika kami dilukai, kasih yang berani berdiri demi kebenaran, kasih yang tidak mencari keuntungan diri, melainkan memuliakan Engkau di dalam segala hal. Bapa, tanpa kasih, perjalanan ini menjadi kering. Tanpa wawasan ilahi, langkah kami menjadi gelap. Maka nyalakanlah kembali api roh-Mu di dalam hati kami, perbarui semangat kami untuk terus berjalan meski jalan itu sempit dan tidak selalu mudah. Kami ingin menjadi umat yang tidak hanya percaya tetapi bertumbuh, tidak hanya berdoa tetapi hidup di dalam ketaatan, tidak hanya memahami firman tetapi menjadikannya nafas dan arah hidup kami. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, urapi setiap kata yang diucapkan, biarlah firman-Mu turun seperti hujan yang menyuburkan, menyegarkan yang letih, meneguhkan yang goyah, dan membangkitkan yang hampir padam imannya. Tuntunlah kami di dalam perjalanan iman kami ini ya Tuhan, sampai kami serupa dengan Kristus dan hidup kami menjadi kesaksian tentang kasih-Mu di tengah dunia yang haus akan terang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan kesaksian firman ini. Amin. Amin. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya, hari ini saya sungguh bersyukur ya bisa ada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian ya. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Eva yang telah mengundang saya kemari, dan Pak Yono beserta Ibu yang mengizinkan saya untuk hadir di tempat ini. Ya. Hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu ya untuk ikut bersama saya melakukan sebuah perjalanan panjang, bukan perjalanan imam ya, suatu perjalanan yang dibekali oleh wawasan hidup dan kasih, Bapak Ibu ya. Untuk itu saya membawa 3 bekal, Bapak Ibu. Bekal yang pertama adalah sebuah kompas ya. Bekal yang kedua sebuah tas kecil ini. Dan bekal yang ketiga ada tas yang nggak besar ini, nggak besar amat ya, sedang aja ini ya. Apa isi dari ketiga benda yang saya bawa ini ya? Yang pertama kompas, Bapak Ibu. Kompas ini sangat perlu sekali ya. Saya tidak akan meninggalkan kompas ini di rumah. Begitu juga kalau Bapak Ibu ikut bersama saya, tolong bawalah kompas ini ya. Karena kompas inilah yang akan mengarahkan kita ke jalan yang lurus, ke arah yang tetap, dan tidak akan berbelok ke kiri dan ke kanan ya. Tidak akan menyimpang ke barat maupun ke timur. Dan ada satu lagi selain daripada
kebenaran, selain daripada jalan tadi yaitu kebenaran. Ini membuat kita mantap melangkahkan kaki, tidak ragu. Di tengah jalan kita akan berubah untuk kembali. Ada yang telat nggak apa-apa ya Pak ya? Oh ya, silakan, nggak apa-apa ya. Langkah yang mantap ya. Jadi kita tidak akan punya pikiran untuk kembali ya. Dan ada rasa aman di hati agar dalam perjalanan nanti kita percaya Tuhan pasti menyertai. Itulah jalan kebenaran dan hidup, Bapak Ibu. Seperti yang sebuah kompas seperti yang pernah dikatakan oleh Kristus ya di dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup itu. Jadi kompas ini harus kita bawa. Satu lagi, sebuah tas kecil ini Bapak Ibu. Ini tas kelihatannya kecil ya, tapi isinya padat. Padat dengan apa ini? Dengan kasih Bapak Ibu. Ya, kelihatannya kecil, tapi ini full kasih Bapak Ibu ya. Full kasih ini. Apa itu sebetulnya kasih itu? 3 hari yang lalu setelah Bu Eva mengizinkan saya untuk sharing firman di sini, setiap malam sebelum tidur saya ini merenung-renung ya. Merenung-renung, saya mencoba untuk berbicara dengan Roh Kudus. Saya tanya ya, apa ya nanti hari Senin itu saya mau ngomong soal apa ya? Tiba-tiba saya ingat ya. Ingat satu kata, 3 kalimat yang diucapkan oleh seorang pastor di Facebook. Ini, saya mungkin tidak hafal, tapi saya takut salah ya mengucapkan ini. Saya akan ungkapkan ini 3 patah kata ini ya. Ini kata-kata yang indah Bapak Ibu ya. Nah ini ya. Kata-katanya begini. Di dunia ini banyak cinta palsu, tetapi kasihku terbukti di salib. Ya, amin. Ya, ada di Facebook ya. Ya. Siapaku itu? Yesus. Ya. Lalu kata yang kedua, aku memilihmu, menebusmu, dan tidak pernah meninggalkanmu. Mantap sekali ini Bapak Ibu ya. Dan kata yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, kamu dicintai lebih dari segala yang kamu sadari. Luar biasa. Luar biasa Bapak Ibu. Yohanes 3 ayat 16 ya. Apa sekali Bapak ini ya? Ya Pak Daniel. Ya. Matur nuwun ya Bapak Ibu sekalian, saya bisa hadir di tempat ini untuk men-sharekan tentang kasih ini Bapak Ibu. Dan kata-kata ini diucapkan oleh seorang pastor yang saya kagumi ya, Pak Mikael Wasidi Sugianto. Ya, saya cuman bertemu sekali dengan beliau pada waktu kebaktian di Harvest ya. Ya, tapi saya sangat terkesan oleh kerendahan hatinya waktu itu Bapak Ibu. Nah, ini ya. Itulah tadi bekal yang saya bawa di dalam tas kecil ini. Mengenai kasih ini, kalau ada cukup waktu nanti saya akan jelaskan ya, karena ini cukup panjang. Tapi saya mau ceritakan dulu apa isi tas saya yang agak besar ini. Tidak terlalu besar ini, besar tapi cukup. Apa yang saya bawa di sini, Bapak Ibu? Yang saya bawa di sini adalah sebuah wawasan hidup sebetulnya, Bapak Ibu. Apa wawasan hidup itu? Wawasan hidup itu adalah wawasan hati dan diri, Bapak Ibu. Tolong diingat ya. Wawasan hati dan diri. Apa itu wawasan hati dan diri? Ngomongnya kok nggak jelas. Ini ada 2 Bapak Ibu. Wawasan hati diri yang tinggi dan wawasan hati diri yang rendah. Apa sih sebenarnya ini wawasan hati yang dan diri yang tinggi itu? Tidak lain Bapak Ibu, inilah tinggi hati dan tinggi diri. 2. Wawasan hati dan wawasan diri yang rendah itu adalah rendah hati dan rendah diri. Ada 4 Bapak Ibu. Tinggi hati, tinggi diri, rendah hati, rendah diri. Mana yang Bapak Ibu mau ikut bawa di dalam tas ini bersama saya dalam perjalanan hati? Nah, ya, yakin Bapak Ibu. Nah, berarti tinggi hati dan tinggi diri kita tinggal di rumah, nggak perlu kita bawa. Ya, sebab kalau tinggi hati dan tinggi diri itu kita bawa, ini akibatnya bisa mendistorsi kompas yang kita bawa tadi. Ya, arah bisa jadi belok kiri kanan. Ya, keyakinan hati bisa sampai di tengah jalan. Saya kok jauh banget sih. Saya mau pulang lagi aja, nggak jadi saya berangkat. Ya, kita menjadi insecure ya, tidak merasa tidak aman. Loh iya ya, saya ini
sampai ke tempat jauh sekali, apa saya ini bisa selamat sampai di tempat itu, ya. Jadi yakin Bapak Ibu, tinggal 2 lagi, yaitu rendah hati dan rendah diri. Bapak Ibu pasti merasa bahwa yang harus dibawa itu adalah rendah hati. Berarti rendah diri juga turut ditinggal di rumah bersama tinggi dari. Loh, kalau enggak kan berarti dibawa. Nah, hati-hati Bapak Ibu ya. Rendah hati ini jangan ditinggal di rumah sebetulnya. Karena apa? Kalau di rumah sudah ada tinggi hati dan tinggi diri, ini temperamennya tinggi Bapak Ibu. Lah, kalau rendah hati ditinggal, bisa berantem mereka. Bisa-bisa Bapak Ibu waktu di tengah jalan akan di WA oleh tetangga ya. Pak, Bu, silahkan pulang nih. Di rumah Bapak Ibu ada keramaian ini. Tinggi hati, tinggi diri, dan rendah hati dan rendah diri bertempur di rumah. Nah, apa sebetulnya yang harus dibawa? Bapak Ibu yakin harus yang dibawa itu harus rendah hati? Yakin sekali? Yakin. Kebetulan Bapak Ibu, tas saya ini cukup untuk membawa rendah hati dan rendah diri Bapak Ibu. Cukup. Maka saya tidak akan meninggalkan rendah hati ini di rumah Bapak Ibu. Bukan sekedar agar nanti kalau ditinggal di rumah, rendah diri ini akan berkonfrontasi sama tinggi hati dan tinggi diri. Bukan Bapak Ibu. Tetapi karena satu hal Bapak Ibu, karena bahwa Bapak Ibu tolong bisa dibantu Efesus 5:21 bisa dibacakan? Efesus 5:21. Ayo Pak Daniel. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Perhatikan Bapak Ibu, bukan rendahkan hatimu yang dibawa, rendahkan dirimu juga harus kita bawa Bapak Ibu. Rendah diri harus ikut serta bersama kita, bukan sekedar ditinggal supaya dia bertengkar dengan tinggi hati dan tinggi diri. Tidak Bapak Ibu, rendah hati harus dibawa juga, ya, karena di dalam perjalanan kita nanti kita butuh dua-duanya. Rendah hati kita butuhkan untuk berrelasi dengan sesama kita, tetapi rendah diri kita butuhkan untuk berrelasi secara vertikal dengan Allah. Kita patut merendahkan diri kita serendah-rendahnya sampai bertelut di kaki salib, hanya untuk supaya kita ini berrelasi dengan benar dengan Allah Bapak Ibu. Berarti rendah hati itu tempatnya, rendah diri itu menempatkan dirinya lebih rendah daripada rendah hati. Tapi Tuhan tetap mengizinkan kita, bahkan mengharuskan kita untuk merendahkan diri di hadapannya. Ini Bapak Ibu, ya, penting. Rendah diri itu hadir di lembah Bapak Ibu, ya. Kalau rendah hati kan rasa tidak percaya, ya, merasa diri lemah, merasa diri tidak patut. Kalau di dalam bahasa Jawanya, ya, bahasa kromo Inggilnya itu insecure, ya. Itu rendah diri, ya. Rendah diri itu seharusnya tidak kita miliki Bapak Ibu, ya. Karena di Mazmur 139 ayat 14 dikatakan, Mazmur 139 ayat 14. Nah, aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Nah, Bapak Ibu, dari kerendahan hati inilah timbul rasa cinta akan Allah Bapak Ibu, ya. Karena di Mazmur 139 ayat 14 tadi. Tapi kerendahan hati itu berbeda. Kerendahan hati itu bukan kesombongan. Kerendahan hati adalah kesadaran bahwa Allah menyertai. Itu intinya, ya. Jadi kita harus menempatkan kerendahan diri kita itu di lembah. Karena di lembah itulah air mengalir dari hulu ke hilir. Kalau kita menempatkan dari hulu ke hilir
dari yang ada di puncak hulunya sampai ke hilir bisa kebanjiran Bapak Ibu ya. Jadi kalau posisi daripada kerendahan hati itu ada di lembah, yaitu di kaki salib tadi, itulah kebenaran Bapak Ibu ya. Inilah. Nah, sekarang saya punya waktu dan kesempatan untuk menjelaskan tentang kasih ini Bapak Ibu. Kasih ini adalah sesuatu yang didefinisikan itu tidak bisa dengan penuh ya. Lebih penting dirasakan kasih itu ya Bapak Ibu ya. Karena kasih itu adalah sesuatu yang nyata kalau kita berikan, bukan kita terima ya. Nah, saya ingin menjabarkan kasih ini dengan satu bentuk yang nyata di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dari tangan kita Bapak Ibu ya. Tangan yang memberi itu adalah tangan yang penuh kasih, bukan tangan yang menerima. Iya. Betul ya? Nah, Ya, ya. Jadi kasih itu tampak nyata, kelihatan jelas dari tangan yang memberi. Nah, coba kita lihat tangan kita masing-masing Bapak Ibu ya. Ada jempol ya, jari jempol, ada telunjuk, jari kelingking, telunjuk, manis, ada jari tengah, jari manis, jari kelingking. kelingking ini ya. Saya mau bicara begini. Jari telunjuk kita ini melambangkan kasih orang tua ya. Kasih orang tua memang tidak paling tinggi, bahkan posisi di atasnya paling rendah, tapi kasih inilah kasih yang muncul ketika kita baru lahir. Kasih yang dikenal kita ketika pertama kali kita menangis di dunia ini. Kasih inilah kasih yang terbesar dari seorang ibu ya, termasuk di antaranya adalah orang tua kita untuk kita. Nah, jari telunjuk beda lagi. Jari telunjuk adalah jari yang menunjuk ya. Jari yang menunjuk, jari inilah yang memberikan kepada kita nasihat. Ini melambangkan saudara dan teman. Iya. Temanlah atau saudaralah yang banyak memberikan masukan kepada kita, yang sangat memberikan banyak sekali nasihat Dukungan. untuk kita, betul, Dukungan, ya. termasuk dukungan, betul. Jari tengah itu melambangkan diri kita. Ini paling tinggi dan sangat berbahaya nih Bapak Ibu ya. Jari tengah ini ya. Ini harus kita tundukkan Bapak Ibu. Kalau tidak, ia akan menjadi ego yang tinggi, dan ego yang tinggi jauh dari Tuhan. Ya. Nah, ini ada jari manis Bapak Ibu. Manis. Ini jari manis ini melambangkan orang yang paling dekat dengan kita. Bagi suami, ya istrilah yang paling dekat. Bagi sang istri, suamilah paling dekat. Ini jari manis Bapak Ibu. Dan ini jari kelingking paling kecil, tapi tidak paling kecil dalam hal kasih. Ini melambangkan kasih anak-anak kita Bapak Ibu. Ya. Tidak ada yang paling besar sebetulnya, meskipun dari penampakannya ada yang paling tinggi, paling rendah, dan tidak ada. Semua berfungsi maksimal. Tidak ada salah satu darinya tidak lengkaplah jari ini. Tidak lengkaplah tangan ini. Tidak lengkaplah kasih itu dinyatakan di dalam hidup ini. Gitu. Nah, kita punya dua tangan, dua jari, dua telunjuk, dua jari tengah. Nah, coba kita tangkapkan, ya, Bapak Ibu ya. Pertama yang harus kita lakukan adalah, kalau kita lihat dari jari-jari kita ini paling menonjol yang mana? Jari tengah kan? Dan tengah-tengah. Jari tengah ini harus kita tekuk, harus kita tundukkan ego kita. Kalau kita ingin mengenal apa arti kasih dari orang tua, kasih dari saudara, kasih dari pasangan kita, dan dari kasih dari anak-anak kita, ini harus kita tundukkan ini Bapak Ibu ya. Dan kasih di mana saudara kita, pasangan, anak itu bisa disinergi. Kasih orang tualah yang melindungi mereka ini ya. Nah, coba sekarang Bapak Ibu praktekkan ini ya. Kedua jari jempol kita bertaut, jari telunjuk kita bertaut, jari tengah kita tekuk ke bawah ya. Jari manis kita tautkan, jari kelingking kita tautkan. Nah, coba Bapak Ibu dalam posisi seperti ini kita pisahkan jempol jari kita.
orang tua Bapak Ibu tidak selalu selamanya ada bersama kita. Ya. Mungkin dari waktu atau dari posisi mereka bisa jauh dari kita. Kalau kita ini sudah menikah, kita meninggalkan dia, ya. Kita jauh dari dia, kita berpisah dari dia. Tapi kasih tidak akan pernah habis. Tidak akan pernah fana meskipun orangnya terpisah. Kematian pun bisa melakukan itu, ya. Sekarang dalam posisi seperti ini kita tinjau jari telunjuk kita. Coba kita buka. Nah, kasih saudara atau kasih teman pun bisa terpisah. Kita bisa berkonfrontasi, bisa tidak akur sama mereka. Konflik. Saudara bisa konflik, ini bisa terjadi. Begitu juga jari kelingking kita, anak. Tidak selalu bersama kita, anak ini. Karena apa Bapak Ibu? Karena kalau mereka sudah besar, mereka mungkin pergi keluar kota, mempunyai pekerjaan sendiri. Tapi coba Bapak Ibu, kita tinjau jari manis kita. Coba pisahkan jari manis kita. Gak bisa, angel. Bisakah? Bisa. Kenapa nggak bisa Bisa. Bapak Ibu? Kenapa nggak bisa ya? Coba kita lihat ya. Di mana tadi ya? Di salah satu ayat Alkitab ya. Saya lupa ayatnya nih. Bukan di Efesus Bapak Ibu nih. Apakah apa yang kamu buat apa? Bukan itu. Apa yang disatukan Allah tidak mungkin dipisahkan oleh manusia. Matius. Saya lupa ayatnya ya. Ini memang sudah dirancang oleh Tuhan ya. Kalau ini jari tengah ini yang melambangkan ego kita ini kita buang, maka kebersatuan kita dengan pasangan ini tidak mungkin bisa dipisahkan seperti apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan. Ya, apa yang disatukan manusia tidak mungkin bisa dipisahkan. Disatukan oleh Tuhan tidak mungkin dipisahkan oleh manusia. Nyata ini, kalau ada yang bisa silakan. Nggak bisa kan? Tapi bisa Bapak Ibu. Bagaimana bisanya? Kalau kita meninggikan ego kita, coba pisahkan. Ya kan? Itu satu hal. Berarti memang Tuhan itu mengizinkan kita ini sepenuhnya. Kalau kita ini orang yang seperti pernah dikatakan oleh Musa ya. Memang Tuhan tidak akan mengizinkan kamu menceraikan istri atau suami. Tapi karena kebebalan hatimu, maka kamu melakukan itu. Ini juga karena kedegilan ya. Karena ini apa namanya? Egonya yang dinaikkan lagi ke puncak ini, maka ini bisa begini. Tapi kalau egonya diturunkan, tidak mungkin Bapak Ibu bisa Gak mungkin, pisahkan. masih bersatu. Ya, karena apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak mungkin dipisahkan oleh manusia. Itulah indahnya kasih Bapak Ibu. Itulah kasih yang sebenarnya harus kita hayati penuh. Itulah yang ada di tas kecil ini Bapak Ibu, yang waktu saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melakukan perjalanan ziarah, ini harus Bapak Ibu bawa. Kebetulan saya bawa ini Bapak Ibu, penuh dengan kasih di dalamnya. Amin. Ya, itulah Bapak Ibu ya. Ini saya kebablasan enggak ya? Sudah lebih dari 20 menit ya. Udah kurang 10 menit Pak. Wah, kurang 10 menit ya. Ya, inilah indahnya Bapak Ibu ya. Saya kebablasan nyingkatnya ini berarti ini. Sebetulnya sangat apa namanya? Sangat apa namanya itu? Saya ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian di sini ya, bahwa Tuhan itu, firman Tuhan itu sebetulnya bisa kita percayai dengan iman yang penuh dengan contoh-contoh seperti tadi. Ya, jadi ingatlah Bapak Ibu bahwa kita ini memang diciptakan untuk menjadi orang yang sesuai dengan apa maunya.
mestinya. Kecuali kita mendegilkan hati seperti tadi, ya, meninggalkan ego kita sehingga tangan ini bisa, pasangan kita ini bisa terpisahkan dari kita. Jangan seperti itu, Bapak Ibu, ya. Nah, saya ingin sedikit mengajak Bapak Ibu berpikir tentang Efesus 5:21 tadi, ya. Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan, akan Kristus, ya. Kenapa kok kita ini harus merendahkan diri, Bapak Ibu, ya? Karena dengan merendahkan diri itu kita memberi suatu ruang, ya, suatu ruang kosong untuk agar supaya kepenuhan roh itu masuk dalam tubuh kita. Kenapa kok saya mengatakan begitu? Ini bukan karangan saya, Bapak Ibu, tetapi kalau kita mundur 3 langkah dari Efesus 5:21, kita masuk ke Efesus 5:18, itu kelihatan, Bapak Ibu, bahwa maksud Tuhan itu seperti itu. Mungkin Bapak bisa bantu, ya. Efesus 5:18, ya. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah, Yes, inilah dengan roh. intinya itu, Bapak Ibu. Kalau kita merendahkan diri kita sampai ke kaki salib, di mana kita bisa bertelut di situ, maka roh justru memenuhi kita. Itu sudah dijelaskan di 5:18 Efesus tadi, Bapak Ibu, ya. Jadi hari ini saya ingin membagikan firman-firman itu untuk kemudian nanti Bapak Ibu bisa renungkan, ya, bahwa semua apa yang Tuhan berikan, semua yang Dia rancang dan rencanakan untuk kita, itu punya maksud yang sempurna, Bapak Ibu, ya. Kepenuhan roh itu bukan berarti bahwa kita ini, Roh Kudus ini banyak masuk ke dalam tubuh kita, bukan. Kepenuhan roh adalah Roh Kudus itu berfungsi maksimal dalam fungsinya yang paling sesuai dengan maunya Tuhan. Itulah yang dibentuk dengan kepenuhan roh itu. Jadi kepenuhan roh itu bukan berarti bahwa kita ini bisa berbahasa roh, bukan, ya. Ada 12 bukan karunia nih, ya. Kalau karunia itu ada berapa? 9, ya. Buah-buah roh. Bukan juga. Ada 12 indikasi yang mengindikasikan kepenuhan roh. Salah satu diantaranya adalah orang yang kepenuhan roh akan menjadi orang yang berani tampil. Dulu pada waktu Petrus Roh Kudus belum turun, pada waktu Yesus ditangkap, dia bisa menyangkal, ya, 3 kali. Pada waktu Yesus disalib, dia meninggalkan gurunya. Tapi setelah Roh Kudus turun di hari Pentakosta, dia menjadi orang yang luar biasa, Bapak Ibu, ya. 5.000 jiwa bisa sekaligus. Sekarang, ya, bukan hanya satu orang bisa merenggut 5.000 jiwa, 5.000 pendeta belum tentu 1 jiwa bisa diambil. Itu sekarang, ya. Nah, itu Bapak Ibu, ya. Sorry, Masuk ini ke dalam, Bu, nggak apa-apa, Bu. Masuk ke dalam, monggo. Sampai sama mak. Masuk ke dalam. Nah, itu inti yang ingin saya ungkapkan, ya, dari kesempatan. Sini, Bapak Pendeta, sini. Silakan Ibu. Namanya Silakan. buka ini, Pak. Rumahnya jauh. Iya. Ya, silakan. Sakira aja. Maaf ya jajan. Jadi rendah hati dan rendah diri tadi. Kalau rendah diri itu bicara saya ini tidak mampu, saya ini mana bisa. Kalau rendah hati itu bicara saya pasti bisa karena Allah menyertai saya. Itu intinya, ya. Nah, itu tadi barangkali terlalu singkat saya ini, ya. Tapi intinya Bapak Ibu, intinya Bapak Ibu, ya. Lempoh. Ya.
Dalam perjalanan siarah iman tadi, Bapak Ibu, saya ingatkan bahwa 3 hal penting itu tadi adalah kompas hidup kita, ya, yang Tuhan sudah sertakan di dalam kata-kata Kristus tadi. Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Akulah jalan itu menunjukkan arah, Bapak Ibu, arah di mana kita itu lurus ke depan dalam bimbingan dan penyertaan Allah. Tidak mungkin kita berbelok ke kiri ke kanan, tidak mungkin kita itu berselisih ke barat maupun ke timur. Itulah jalan, Bapak Ibu. Sedangkan kebenaran adalah menentukan kekuatan pilihan kita, ya. Jadi kita punya satu pilihan pasti, tidak ragu, sampai tidak di tengah jalan itu kita berpikir terlalu jauh, saya mau balik lagi aja, ya. Tidak seperti itu. Dan hidup pun demikian. Kita punya jaminan, kita punya garansi bahwa dengan penyertaan Allah, betapapun jauhnya, betapapun naik turunnya jalan itu, kita akan sampai juga ke tujuan. Itu intinya, Bapak Ibu, ya. Nah, mungkin saya tidak bisa lanjutkan lebih panjang lagi, ya. Saya akan tidak akan ada yang saya bisa lagi, ya. Ini banyak segini nih. Kalau Bapak Ibu ingin tahu lebih lengkap ini, kisah ini, ya, Bapak Ibu bisa masuk ke TikTok atau YouTube saya. Mungkin Bu Eva tahu, ya. Bu Eva tahu, ya, alamatnya, ya. Silakan bisa di Apa ini bisa fotokopi, Pak? Bisa kembalikan gitu kapan bisa? Oh, boleh. Ini Ya, silakan dibawa saja, enggak apa-apa ini. Ya. Nanti beri fotokopi berapa lembar pelajaran. Nah, ini soalnya kan saya apa namanya nih? Damit. Saya memang ambil saya buat itu mulai seminggu yang lalu, ya. Bagus ini loh tema khotbah ya, perjalanan berdoa. Ya, itu sebetulnya ada panjang sekali, ya. Tapi karena kemarin Bu Eva, 20 menit, saya bingung juga. Tidak punya kesempatan. Khotbah berapa Maaf, ya. menit? 25 menit. Iya, maaf ya, maaf. Sudah ini aja, Pak, ya. Iya. Ujungnya Iya. sakit nanti. Iya, Satunya. enggak apa-apa, Bu. Ya. Nah, mari kita akhiri dan kita tutup dengan doa, ya, firman ini, ya. Bapa yang Maha Tinggi, namun berkenan diam di dalam hati kami yang remuk dan rendah. Kami datang kepadamu bukan dengan kemegahan, bukan dengan pembenaran diri, tetapi dengan hati yang Engkau lembutkan melalui firman-Mu hari ini. Tuhan, ajar kami kerendahan hati terhadap sesama. Selamatkan kami dari kesombongan yang halus dan keinginan untuk selalu dipuji, dan dorongan untuk merasa lebih benar, lebih rohani, dan lebih layak, Bapak Ibu. Bentuklah kami menjadi seperti putramu, yang walaupun di dalam rupa Allah tidak mempertahankan haknya, melainkan merendahkan diri dan taat sampai mati. Biarlah kami belajar menghargai, mendengar, mengasihi. Ketika kami kuat, agar kami menopang. Ketika kami benar, ajar kami untuk tetap lembut. Dan ketika kami berbeda, ajar kami untuk tetap mengasihi. Dan ya Tuhan, lebih dalam lagi, ajar kami kerendahan diri di hadapan-Mu. Hancurkan segala kesombongan rohani yang tidak terlihat. Singkirkan rasa cukup diri yang membuat kami tidak lagi bergantung kepadamu. Buatlah kami sadar bahwa tanpa Engkau, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Bahwa setiap napas adalah anugerah, setiap kesempatan adalah belas kasihan, dan setiap kemenangan adalah karya tangan-Mu. Kami ingin berjalan jauh, Tuhan. Perjalanan ini panjang. Jalan ini tidak selalu rata. Ada lembah air mata, ada tanjakan iman, ada musim sepi, dan ada badai pencobaan. Namun kami percaya kepada Yesus Kristus yang telah berkata, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Di dalam Dialah kami melangkah, di dalam kebenarannya lah kami diteguhkan, dan di dalam hidupnya kami memiliki pengharapan kekal. Bekali kami dengan kasih yang tidak mudah padam, bekali kami dengan hati yang rendah namun teguh, dan bekali kami dengan jiwa yang lembut namun berani. Jika suatu hari kami jatuh, angkatlah kami. Jika kami mulai meninggikan diri, tundukkanlah kami. Jika kami lelah, kuatkanlah kami. Biarlah sepanjang hidup kami itu orang melihat bukan kehebatan kami, melainkan karakter Kristus yang perlahan-lahan dibentuk di dalam kami. Dan akhirnya, ketika perjalanan ini selesai, biarlah kami didapati setia, rendah hati terhadap sesama, rendah diri di hadapan-Mu,
dan tetap berjalan di jalanmu yang teguh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Amin. Iya, terima kasih. Kok baru